Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Lauren dan rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok Teknik Elektro, saya Mas Eko bersama Yeni dan Syahril, hari ini akan mempresentasikan laporan analisis ekonomi teknik terkait studi kelayakan desain teknis dan finansial untuk profitabilitas sebuah pusat kursus robotik di kawasan Tangerang Selatan. Langsung pada intinya, proyek ini dinyatakan layak dengan modal awal atau capek sebesar 150 juta. Analisis kami menunjukkan angka net present value positif sebesar 124,7 juta pada tingkat minimum attractive rate of return atau MAR sebesar 12%. Risiko likuiditas sangat rendah dengan payback period hanya 19 bulan. Selain itu, titik impas atau BP unit berada pada angka 31 siswa per bulan yang masih berada di bawah target kapasitas ideal kami yaitu 45 siswa. Lanjut. Nah, secara teknis ya kurikulum ini tuh disusun berdasarkan progresi kompleksitas gitu ya. Yang pertama untuk tingkat SD kami menggunakan Mbot Explorer visual dengan rasio 1:2 untuk melatih kolaborasi ya. Nah, lalu untuk tingkat menengah kami menggunakan Arduino Uno dengan bahasa C++ dan rasio 1:1 ya untuk kemandirian teknis. Lanjut untuk tingkat SMA ya berfokus pada arsitektur sistem industri yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kami menggunakan SP32 dan sensor PZM004T dan sensor DHT22 dan siswa akan belajar manajemen data real melalui protokol MQTT dan visualisasi Node-RED secara real time. Dari investasi 150 juta, 56% dialokasikan untuk sewa ruko 2 lantai guna memisahkan tingkat lanjut dari gangguan gitu ya. Nah, pengadaan robot memakan 30% anggaran di mana porsi terbesar ada pada tingkat SD demi menjamin ketahanan fisik perangkat gitu ya. Nah, melalui inisiatif strategi cost saving, kami menekan biaya fasilitas lab hingga 14% dengan menerapkan kebijakan BYOD. Jadi uh, setiap siswa yang ikut kursus harus membawa laptop sendiri gitu ya untuk tingkat SMP dan SMA. Nah, sehingga capek yang difokuskan murni pada infrastruktur, instruktur, dan meja praktikum gitu. Memasuki operasional 3 tahun pertama ya, kami memprediksi kenaikan OPEX gitu ya. Nah, eskalasi ini tuh dipicu oleh biaya maintenance sebesar 20% yang mulai muncul di tahun kedua dan ketiga seiring habisnya masa garansi dan masa layak pakai peralatan gitu. Selain itu biaya internet ya kita ekspektasikan juga melonjak di tahun ketiga akibat tingginya bandwidth yang dibutuhkan untuk traffic log MQTT sistem IoT kami begitu. Baik, selanjutnya mari kita bedah lebih dalam anatomi dari beban operasional atau OPEX yang telah kita proyeksikan sebelumnya. Jika kita perhatikan diagram batang di layar, terlihat sangat jelas bahwa model bisnis kursus robotik ini adalah bisnis jasa pendidikan yang padat karya. Hampir setengah dari total pengeluaran kita, tepatnya 49,6%, terserap untuk beban sumber daya manusia, yaitu gaji para instruktur dan staf akademik. Mengapa porsinya begitu besar? Ini membawa kita pada sebuah strategi takeaway atau kesimpulan strategis yang sangat krusial. Bisnis pendidikan robotik tidak sekedar menyewakan alat yang canggih kepada anak-anak. Keberhasilan kita yang terpenting bertahannya siswa untuk terus kursus berbulan-bulan sangat bergantung pada keahlian instruktur. Mereka tidak hanya mengajarkan cara merakit, tetapi mentransfer conventional thinking, logika troubleshooting, dan menjaga mood anak-anak saat kesulitan menulis kode programming. Jadi, porsi gaji yang besar ini bukanlah sebuah inefisiensi, melainkan investasi utama kita untuk menjaga kualitas layanan. Dengan operasional yang berfokus pada SDM tadi, mari kita lihat bagaimana performa pendapatan kita. Berdasarkan analisis pasar yang konservatif, kami menargetkan rata-rata 45 siswa aktif per bulan, dengan average revenue per user atau ELPU atau biaya kursus rata-rata sebesar 600.000 per siswa. Grafik di depan memperlihatkan proyeksi arus kas bersih atau net cash flow kita selama 3 tahun pertama. Kabar baiknya adalah
Operasional kita sangat sehat. Sejak tahun pertama, kita sudah mampu mencetak arus kas positif sebesar 95 juta. Angka ini tidak stagnan. Seiring dengan efisiensi pemasaran dan terbentuknya brand awareness di Tangerang Selatan, proyeksi arus kas kita menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Di tahun kedua, surplus meningkat menjadi 115 juta, dan puncaknya di akhir tahun ketiga. Arus kas bersih menyentuh angka 138 juta. Tren grafik yang konsisten menanjak ini membuktikan bahwa bisnis ini memiliki skalabilitas yang sangat baik. Selanjutnya adalah di sini kita melakukan validasi nilai tambah bisnis menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Untuk memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money dan resiko inflasi, kami menetapkan nilai minimum attractive rate of return atau MARR di angka 12%. Jika kita menarik semua proyeksi arus kas bersih selama 3 tahun ke nilai saat ini atau present value, kita mendapatkan angka sebesar 274,7 juta. Lalu kita kurangi angka tersebut dengan modal dasar atau nilai investasi awal kita yang sebesar 150 juta. Hasilnya, kita mendapatkan angka NPV yang sangat meyakinkan, yaitu positif 124,7 juta. Di dalam aturan keputusan ekonomi teknik, rumusnya sangat jelas. Jika NPV lebih besar dari nol, maka proyek tersebut secara sah menciptakan nilai ekonomi tambahan bagi investor. Angka ini adalah bukti matematis bahwa proyek ini sangat layak. Tentu saja angka yang bagus harus dibarengi dengan manajemen risiko yang terukur. Pada slide ini, kita membahas salah satu kekhawatiran terbesar investor, yaitu risiko likuiditas seberapa cepat uang 150 juta itu bisa kembali. Berdasarkan perhitungan arus kas kumulatif, kita akan mencapai titik impas atau payback period tepat pada bulan ke-19 operasional. Artinya, hanya dalam waktu sekitar 1,5 tahun, seluruh modal awal sudah terbayar lunas. Dari sudut pandang engineering management, lalu pengembalian modal di bawah 2 tahun ini mengindikasikan eksposur risiko yang sangat rendah. Mengapa ini penting? Dalam dunia pendidikan teknologi, tren hardware atau komponen robotics biasanya berubah dalam siklus 3-4 tahun. Dengan payback period yang hanya 19 bulan, kita sudah balik modal jauh sebelum tren peralatannya usang. Jadi, jika kita perlu memperbaharui fasilitas di tahun ketiga, kas perusahaan sudah sangat kuat dan aman. Oke, untuk slide selanjutnya, mari kita bedah seberapa tangguhnya bisnis ini sendiri berdiri. Dengan harga jual Rp600.000 dan biaya variabel yang sangat efisien, kita hanya membutuhkan 31 siswa untuk mencapai titik impas. Namun target kita adalah 45 siswa, artinya kita memiliki margin of safety sebesar 14 siswa. Keunggulan utama, bisnis kita mampu menahan penurunan peserta hingga 30% tanpa rugi sedikit pun. Ini adalah bukti nyata bahwa model operasional kami memiliki ketahanan finansial yang luar biasa. Dalam menentukan masa depan, kami membandingkan dua skenario. Kami menolak model single platform, karena meskipun murah, ia menjebak kita pada pasar yang sempit. Pilihan strategi kami adalah skenario 2, yaitu multi platform. Walaupun investasi ini lebih besar, inilah kunci berkelanjutan kita. Dengan kurikulum berjenjang dari SD hingga SMA, kita menciptakan recurring revenue. Siswa tidak hanya datang dan pergi, tapi bertahan bertahun-tahun di lembaga kita. Ini bukan sekedar kursus, tapi sebuah ekosistem. Sebagai konklusi akhir, seluruh analisa ekonomi teknik menyatakan proyek ini sangat layak direalisasikan. Angka-angka bicara jujur, payback periodi atau balik modal kita sangat cepat. Hanya dalam 19 bulan, ditambah nilai NPN positif sebesar 124,7 juta rupiah, proyek ini menguntungkan kompetitif dan memiliki fondasi yang sangat solid. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami, Dr. Anders Lawrence, Magister Teknik, atas bimbingan yang berharga. Saya Saril Buswadi bersama rekan tim saya, Yeni Etika Rubis dan Mas Eko, bangga dapat mempresentasikan rencana bisnis yang visioner ini. Semoga ini menjadi langkah awal bagi inovasi robotik yang berkelanjutan. Selamat siang dan terima kasih.